Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini membahas soal PKK atau penilaian kenaikan kelas atau disebut juga dengan PAT, penilaian akhir tahun, atau disebut juga dengan PAS, penilaian akhir semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 7. Sebelum saya membahas soal PKK atau PAT atau PAS semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 7, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Soal PKK atau PAT atau disebut juga dengan PAS semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 7 ini saya susun berdasarkan materi PPKN kelas 7 yang meliputi 1. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. 3. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi materi yang diujikan adalah materi PPKN kelas 7 di semester yang kedua, yaitu bab 4, 5, dan 6. Selain itu, saya juga menyediakan link latihan soal PKK atau PAT atau disebut juga dengan PAS mata pelajaran PPKN kelas 7 pada kolom deskripsi. Nah, sekarang coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Jika kalian sudah selesai mengerjakan, sekarang simaklah video pembahasannya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soal PAT atau PAS semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 7 nomor 1. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang A. Majemuk, B. Modern, C. Liberal, D. Klasik. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetap satu jua, yaitu satu bangsa Indonesia. Nah, hal ini berarti masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang bagaimana? Jika A. Majemuk berarti masyarakat yang beragam, beraneka ragam suku, agama, ras, antar golongan, budaya, dan lain sebagainya. Sedangkan opsi B, modern, artinya mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan opsi C, liberal, itu berarti bebas. Sedangkan opsi D, klasik, berarti tradisional. Nah, di nomor 1 ini ada kata kuncinya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Nah, kata berbeda-beda ini menunjukkan masyarakat yang majemuk. Nah, berarti soal nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Penolakan terhadap perubahan, B. Kondisi negara kepulauan, C. Kesamaan kondisi alam, D. Persamaan transportasi dan komunikasi. Di soal nomor 2 ini ada kata kuncinya yaitu faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang letak strategis wilayah Indonesia, bahwa wilayah Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Yang kedua yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Apabila masyarakat itu mau menerima perubahan, maka perbedaan atau keberagaman itu akan semakin banyak. Kemudian perbedaan kondisi alam.
Kemudian ada lagi perbedaan transportasi dan komunikasi. Sehingga ketika banyak sekali perbedaan, hal ini akan mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Sekarang kita amati opsi A, penolakan terhadap perubahan. Nah, ketika terjadi penolakan terhadap perubahan, maka masyarakat tidak akan beragam karena tetap tidak mau menerima perubahan yang ada. Berarti opsi A bukan. B, kondisi negara kepulauan. Berarti ketika Indonesia menjadi negara kepulauan, maka akan banyak sekali mengembangkan budaya. Setiap daerah mempunyai budaya atau tradisi sendiri-sendiri, sehingga di sini akan mempengaruhi keberagaman masyarakat. Berarti opsi B ini benar, kondisi negara kepulauan. Jadi setiap pulau, setiap daerah itu memiliki ciri khas atau tradisi sendiri-sendiri, sehingga banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia. Sekarang kita amati opsi C, kesamaan kondisi alam. Di Indonesia merupakan negara yang sangat luas, sehingga banyak sekali perbedaan kondisi alam. Misalnya saja daerah pantai, daerah pegunungan, daerah yang subur, daerah yang tandus. Nah, ini akan mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Berarti opsi C salah. Seharusnya perbedaan kondisi alam. Opsi D, persamaan transportasi dan komunikasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di daerah NKRI itu memiliki banyak sekali perbedaan dalam hal transportasi dan komunikasi. Misalnya di Jawa dan di Papua misalnya, itu ada perbedaan alat transportasi, bahkan juga komunikasinya. Sehingga ketika terjadi persamaan transportasi dan komunikasi, maka perbedaan itu akan semakin sedikit. Tetapi jika banyak sekali perbedaan transportasi, komunikasi, maka akan mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Berarti faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia pada soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah opsi B, kondisi negara kepulauan. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. 1. Keberagaman pakaian daerah. 2. Keberagaman bahasa daerah. 3. Keberagaman tari daerah. 4. Keberagaman warna kulit. Dari pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab keberagaman budaya, kecuali A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Yang ditanyakan di sini adalah yang kecuali, berarti yang bukan faktor penyebab keberagaman budaya. Jadi budaya itu meliputi adat istiadat, pakaian, bahasa, tari. Nah, sekarang kita amati. Kalau pakaian ini termasuk budaya, berarti opsi 1 bukan. Bahasa daerah itu termasuk budaya. Tari daerah termasuk budaya. Warna kulit, nah ini termasuk ras. Jadi ras itu adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Berarti keberagaman warna kulit ini bukan termasuk faktor keberagaman budaya. Berarti soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya penjelasan saya? Jika ada yang belum jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini tertulis pada pasal, mohon maaf, ini maksudnya adalah ayat ya, bukan pasal. Jadi pasal 29 ayat 1, B, pasal 29 ayat 2, C, pasal 29 ayat 3, D, pasal 29 ayat 4.
Jadi maksudnya soal nomor 4 itu bunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu diatur pada pasal berapa. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa pada pasal 29 itu hanya ada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, sehingga pasal 29 ayat 3 dan 4 ini adalah jelas salah. Sekarang apa perbedaan pada pasal 29 ayat 1 dan bunyi pada pasal 29 ayat 2? Pada pasal 29 ayat 1 itu berbunyi tentang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bukan ya. Sekarang kita amati kembali pada pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, berarti jawabannya adalah opsi B. Soal nomor 5. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya terikat pada kesadaran dan identitas berupa bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah disebut A. Keberagaman, B. Ras, C. Suku, D. Antar golongan. Jadi yang ditanyakan di sini adalah tentang keberagaman budaya, yaitu berupa bahasa daerah, adat istiadat, dan kesenian. Nah, ini berarti tentang keberagaman apa? Keberagaman suku bangsa. Karena di dalam suku bangsa itu ada bahasa, ada adat istiadat, dan kesenian. Sedangkan ras, pengertian dari ras ini adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik manusia. Misalnya, rambutnya keriting, rambutnya lurus, kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya sawo matang. Nah, itu disebut dengan ras. Kalau antar golongan disebut juga dengan kelompok. Sehingga soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah opsi C, suku. Soal nomor 6. Suku Bugis, suku Manado, suku Makassar merupakan suku bangsa di Indonesia yang mendiami pulau A. Sulawesi, B. Sumatera, C. Jawa, D. Kalimantan. Suku Bugis, suku Manado, dan suku Makassar ini adalah suku bangsa yang mendiami atau tinggal di daerah Sulawesi. Jadi suku Bugis, suku Manado, dan suku Makassar ini mendiami di daerah Sulawesi. Sedangkan di Pulau Sumatera itu ada beberapa suku bangsa, di antaranya ada suku Aceh, suku Gayo Alas, suku Batak, suku Minangkabau, dan lain sebagainya. Sedangkan di Pulau Jawa ini ada suku Madura, suku Sunda, suku Baduy, suku Tengger, suku Jawa. Sedangkan di daerah Kalimantan ada suku Dayak, suku Kutai, Banjar, Melayu, dan lain sebagainya. Berarti soal nomor 6 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 7. Negara Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Di bawah ini yang merupakan suku bangsa yang mendiami Pulau Kalimantan adalah A. Suku Asmat, B. Suku Gayo Alas, C. Suku Dani, D. Suku Dayak. Yang ditanyakan adalah yang mendiami di Pulau Kalimantan. Kalau suku Asmat ini mendiami di daerah Papua, sedangkan suku Gayo Alas itu di daerah Sumatera. Suku Dani itu mendiami daerah Papua, sedangkan suku Dayak mendiami Pulau Kalimantan. Sehingga soal nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 8. Berikut pasangan suku bangsa yang ada di Indonesia adalah, jadi kita diminta pasangan suku yang benar.
A. Suku Sasak dari Nusa Tenggara Timur. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa suku Sasak itu berasal dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berarti opsi A salah. B. Suku Tengger dari Jawa Tengah. Suku Tengger itu berada di daerah Bromo, Jawa Timur. Berarti opsi B salah. Opsi C. Suku Asmat dari Papua. Nah, ini benar. Opsi D. Suku Gayo Alas dari Kalimantan Timur. Salah, seharusnya dari Sumatera. Berarti soal nomor 8 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mata uang. 2. Bahasa daerah. 3. Rumah adat. 4. Pakaian daerah. Pernyataan di atas yang bukan merupakan keberagaman budaya di Indonesia adalah yang ditanyakan bukan bentuk keberagaman budaya. Jadi budaya itu meliputi adat istiadat, bahasa daerah, rumah adat, pakaian daerah, dan lain sebagainya. Yang bukan yang mana? Kalau mata uang ini jelas bukan keberagaman budaya. Karena di suatu negara itu mata uangnya dalam satu wilayah negara itu mata uangnya sama. Misalnya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu mata uangnya sama, yaitu rupiah. Berarti mata uang ini bukan termasuk keberagaman budaya. Berarti soal nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 10. Upacara adat Ngaben merupakan salah satu keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang berasal dari daerah A. Sulawesi, B. Sumatera, C. Jawa, D. Bali. Jadi upacara adat Ngaben itu merupakan upacara pembakaran jenazah. Nah, ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Bali. Sehingga soal nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 11. Suatu sistem tentang keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tata cara beribadah berdasarkan kitab suci, dan mengatur pergaulan manusia dengan manusia serta pergaulan manusia dengan lingkungannya disebut A. Kepercayaan, B. Animisme, C. Agama, D. Dinamisme. Ingat di sini ada kata kuncinya yaitu keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tata cara beribadah, dan ada kitab sucinya. Berarti soal nomor 11 ini tentang keyakinan terhadap agama. Karena di sini sudah jelas ada Tuhan, ada tata cara beribadahnya, dan ada kitab sucinya. Berarti soal nomor 11 opsi yang paling tepat adalah opsi C. Sekarang kita amati opsi A, kepercayaan. Jadi kepercayaan itu berbeda dengan agama. Kalau agama sudah jelas, percaya pada Tuhan, ada tata cara beribadah, ada kitab sucinya. Sedangkan kepercayaan itu tidak ada kitab sucinya dan belum tentu kepercayaan itu terhadap Tuhan. Sedangkan animisme merupakan sebuah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme merupakan keyakinan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Nah, berarti sudah jelas nomor 11 jawaban yang paling tepat adalah opsi C, agama. Soal nomor 12. Masing-masing agama memiliki tempat ibadah. Tempat ibadah agama Hindu adalah A. Vihara, B. Kelenteng, C. Pura, D. Gereja. Yang ditanyakan adalah tempat ibadah agama Hindu berarti pura. Kalau vihara berarti tempat ibadah orang-orang yang beragama Buddha. Sedangkan kelenteng adalah tempat ibadah orang-orang yang beragama Konghucu. Sedangkan gereja tempat ibadah orang yang beragama Kristen dan Katolik. Berarti soal nomor 12 tentang tempat ibadah agama Hindu, jawaban yang paling tepat adalah opsi C, pura. Soal nomor 13.
Setiap agama yang diakui di Indonesia memiliki kitab suci. Kitab suci agama Buddha adalah A. Weda, B. Sisu Hucing, C. Injil, D. Tripitaka. Ingat, yang ditanyakan adalah kitab suci agama Buddha, berarti Tripitaka. Sedangkan Weda merupakan kitab suci orang-orang yang beragama Hindu. Sedangkan opsi B, Sisu Hucing, merupakan kitab suci orang-orang yang beragama Konghucu. Sedangkan Injil kitab suci agama Kristen dan Katolik. Berarti soal nomor 13 tentang kitab suci agama Buddha, jawaban yang paling tepat adalah opsi D, Tripitaka. Soal nomor 14. Berwajah oval, berambut pirang, berkulit putih, dan memiliki perawakan tinggi merupakan ciri-ciri ras A. Kaukasoid, B. Asiatic Mongoloid, C. Malayan Mongoloid, D. Melanosoid. Jadi sebelum kita memilih jawabannya, kita harus bisa membedakan pada masing-masing opsi. Jadi kalau Kaukasoid itu merupakan orang-orang dari Eropa, Australia, bisa jadi keturunan orang-orang Eropa atau Australia. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kulitnya putih, wajahnya oval, berambut pirang, dan perawakannya tinggi. Nah, ini merupakan ciri dari ras Kaukasoid. Kalau ras Asiatic Mongoloid, jadi ciri-cirinya yaitu mata sipit, kulitnya putih, biasanya keturunan orang-orang Cina, Jepang, atau Korea. Kita bisa membayangkan ya. Kemudian kalau opsi C, Malayan Mongoloid, itu adalah orang-orang yang tinggal atau keturunan orang Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan. Jadi kulitnya itu sawo matang, kemudian tidak terlalu tinggi, biasanya rambutnya bisa lurus atau bergelombang. Nah, itu merupakan ciri dari ras Malayan. Kalau Melanosoid adalah orang-orang yang tinggal di daerah Papua, Maluku, maupun Nusa Tenggara Timur. Ciri-cirinya bagaimana? Kulitnya biasanya hitam, rambutnya keriting, kemudian perawakannya pendek. Nah, berarti kita sudah bisa membedakan pada ciri-ciri di masing-masing ras. Berarti soal nomor 14 tentang berwajah oval, berambut pirang, berkulit putih merupakan ciri dari ras A. Kaukasoid. Soal nomor 15. Masyarakat yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat tergolong ke dalam ras. Nah, ini baru saja saya bahas. A. Malayan Mongoloid, B. Asiatic Mongoloid, C. Melanosoid, D. Kaukasoid. Di daerah Sumatera, Jawa, Bali itu termasuk Malayan Mongoloid. Jadi ciri-cirinya itu kulitnya sawo matang, kemudian perawakannya pendek, kemudian rambutnya lurus atau bergelombang. Itu termasuk Malayan Mongoloid. Kalau Asiatic Mongoloid, orang-orang keturunan dari Cina, Jepang, Korea. Kalau Melanosoid, orang-orang asli atau keturunan dari Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Kaukasoid merupakan orang-orang keturunan dari Eropa, Australia. Nah, berarti soal nomor 15, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 16. Di Indonesia terdapat 4 macam ras, yaitu ras Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, Melanosoid, dan Kaukasoid. Di bawah ini yang merupakan ciri ras Melanosoid adalah A. Berkulit sawo matang, berambut keriting, dan perawakan pendek. B. Berkulit putih,
berambut lurus dan perawakan pendek. C. Berkulit putih, berambut pirang dan perawakan tinggi. D. Berkulit hitam, berambut keriting dan perawakan pendek. Ingat, yang ditanyakan adalah melanosoid, berarti berkulit hitam, berambut keriting dan perawakannya pendek. Berarti soal nomor 16 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kalau opsi A, berkulit sawo matang, itu biasanya orang-orang Malayan Mongoloid. Nah, kalau rambutnya itu biasanya lurus atau bergelombang, bukan keriting ya. Kemudian perawakannya pendek. Kalau opsi B, berkulit putih, berambut lurus dan perawakannya pendek. Nah, ini merupakan ciri ras Asiatik Mongoloid. Kalau opsi C, berkulit putih, berambut pirang dan perawakannya tinggi, ini adalah ciri dari ras Kaukasoid. Berarti soal nomor 16 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 17. Keberagaman masyarakat Indonesia yang ditandai dengan adanya segmentasi baik secara vertikal maupun horizontal adalah keberagaman A. Suku, B. Ras, C. Agama, D. Antar golongan. Jadi segmentasi itu perbedaan. Kalau vertikal berarti antara atas dan bawah. Kalau horizontal ke samping, ke kiri dan ke kanan. Itu keberagaman apa? Kalau opsi A, suku bangsa, itu berkaitan dengan adat istiadat, kemudian bahasa daerah, makanan daerah, rumah adat dan lain sebagainya. Kalau ras itu ciri-ciri fisik manusia dan garis keturunannya. Kalau agama tentang kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa disertai adanya kitab suci. Kalau antar golongan itu disebut juga dengan perbedaan kelompok, baik secara vertikal maupun horizontal. Kalau vertikal biasanya antara yang kaya dan miskin, kelompok orang-orang yang pandai dan kelompok orang-orang yang kurang pandai atau bodoh. Nah, itu termasuk vertikal. Kalau horizontal itu biasanya kelompok partai politik. Nah, itu horizontal. Berarti soal nomor 17 tentang perbedaan yang adanya segmentasi baik vertikal maupun horizontal disebut juga dengan keberagaman antar golongan atau kelompok. Berarti soal nomor 17 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 18. Di bawah ini yang merupakan contoh keberagaman masyarakat Indonesia secara vertikal adalah, ingat vertikal tadi adalah atas bawah. A. Kegiatan Karang Taruna kelompok, berarti secara horizontal. B. Masyarakat kaya dan miskin. Nah, ini secara vertikal. Kegiatan bakti sosial ini secara horizontal. Partai politik secara horizontal. Berarti soal nomor 18 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 19. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman adalah A. Menghapus semua perbedaan. B. Memandang rendah suku dan budaya lain. C. Menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. D. Menganggap suku dan budaya sendiri lebih baik dari yang lain. Yang ditanyakan adalah sikap untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bagaimana? Opsi A, menghapus semua perbedaan. Nah, ini malah justru berbahaya karena dapat menimbulkan perpecahan atau disintegrasi bangsa. Opsi B, memandang rendah suku dan budaya lain. Nah, ini juga dapat menimbulkan konflik atau permasalahan. Opsi C, menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Nah, ini benar. Ini dapat mengembangkan persatuan dan kesatuan, hidup berdampingan.
Opsi D, menganggap suku dan budaya sendiri lebih baik dari yang lain. Nah, ini juga memicu terjadinya permasalahan atau konflik. Sehingga soal nomor 19 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 20. Suku bangsa di Indonesia memiliki lagu dan tarian daerah. Lagu daerah yang berjudul Burung Kakak Tua berasal dari daerah. Nah, lagu Burung Kakak Tua ini biasanya kita nyanyikan ketika kita TK dulu. Nah, saya yakin semua di antara kalian pasti sudah hafal betul dengan lagu Burung Kakak Tua. Nah, ini berasal dari daerah mana? A. Jawa Timur, B. Nusa Tenggara Timur, C. Kalimantan Timur, D. Maluku. Nah, ini gampang banget ya, karena sering kita nyanyikan, kita sudah hafal, dan lagu ini berasal dari daerah Maluku. Berarti soal nomor 20 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Nah, anak-anakku semua, untuk pembahasan soal PKK, penilaian kenaikan kelas, atau PAT, atau disebut juga dengan PAS semester 2, mata pelajaran PPKN kelas 7, pada nomor 21 sampai dengan 50, akan saya bahas pada video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa simak video pembahasan soal PAT pada part yang kedua ya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.